Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ayedulian, NIM 2118341. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan mengenai tema yang kelompok saya sampaikan kemarin, yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, latar belakang masuknya Islam di Indonesia itu sendiri, ketika Islam datang ke Indonesia, berbagai agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia. Bahkan di beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Contohnya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, dan sebagainya. Namun, Islam datang ke wilayah-wilayah tersebut dapat diterima dengan baik karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antara manusia, menghilangkan perbudakan, dan yang paling penting juga adalah masuk ke dalam Islam yang sangat mudahnya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak ada paksaan. Tentang kapan Islam datang masuk ke Indonesia, menurut kesimpulan saya, masuknya Islam di Indonesia pada tanggal 17 sampai 20 Maret 1963 di Medan. Nah, Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Nah, menurut sumber lain juga menyebutkan bahwa Islam sudah mulai ekspedisinya ke Nusantara pada masa Khulafaur Rasyidin, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan peperangan ataupun penjajahan. Islam berkembang dan tersebar di Indonesia justru dengan cara damai dan persuasif berkat kegigihan para ulama. Karena memang para ulama berpegang teguh pada prinsip tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Nah, di sini ada cara masuknya Islam di Indonesia melalui beberapa di bawah ini, ya. Yang pertama, perdagangan. Kemudian dilakukan para wali, ya, wali songo di Pulau Jawa. Kemudian pendidikan pesantren, ya, kekuasaan politik. Ya, itu ada beberapa cara Islam masuk ke Indonesia. Nah, terus kemudian perkembangan Islam di Indonesia setelah kemerdekaan. Sejarah kehidupan Islam, ya, sejarah kehidupan Islam di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan kultural. Tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam sebagai kekuatan moral dan budaya. Islam diakui keberadaannya, tetapi tidak ada kekuatan politik secara real. Perkembangan selanjutnya, pada masa Orde Lama, Islam telah diberi tempat tertentu dalam konfigurasi yang paradoks, terutama dalam dunia politik. Sedangkan Orde Baru, tampaknya Islam diakui sebatas sebagai landasan moral bagi pembangunan bangsa dan negara. Terus perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia didasarkan dengan awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Kedatangan Islam ke Indonesia dilakukan secara damai, berbeda dengan penyebaran Islam di Timur Tengah yang dalam beberapa kasus disertai dengan pendudukan wilayah oleh militer Muslim. Nah, Islam dalam batas tertentu disebarkan oleh pedagang, kemudian dilanjutkan oleh para guru agama dan pengembara sufi, ya. Sistem pendidikan Islam yang digunakan adalah sistem pendidikan non formal dan formal. Pendidikan formal dilaksanakan di langgar, masjid, dan pesantren, sedangkan untuk pendidikan formal, ya, dilaksanakan di madrasah. Tadi yang non formal, ya, yang dilakukan di langgar, masjid, dan pesantren, ya. Yang non formal, yang formal itu dilakukan di madrasah. Sekolah dinas dan perguruan tinggi, sistem pendidikan Islam mulai mengalami perubahan. Ya. Sistem pendidikan Islam mulai mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia. Itu. Kejayaan Islam yang mengalami kemunduran sejak jatuhnya Andalusia kini mulai bangkit dengan gerakan pembaharuan Islam. Di samping itu, pemerintahan Belanda mulai mengenalkan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur untuk menarik kaum muslim masuk pada pendidikan formal.
kurang lebihnya seperti itu ya. Kesimpulannya yaitu masuknya Islam di Indonesia pada tanggal 17 sampai 20 Maret 1963 di Medan. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertengahan Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, kultural ya atau budaya, pendidikan pesantren, kekuasaan politik. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.